sekali. Jadi kenapa Ibu Pertiwi itu menangis? Anda tahu nggak? Ibu Pertiwi menangis sampai detik hari ini. Itu ibu adalah ibu bumi tadi. Ya makanya harus hargai ibu. Ibu itu adalah ibu kita. Ibu adalah batin kita. Ibu bumi ini. Surga di. Kalau Anda tidak memberikan kondisi penjagaan bumi, itu artinya Anda tidak sayang dengan diri ibunya. Saya boleh bilang tidak. Mereka tidak peduli kepada rakyat. Halo guys, kembali lagi bareng gue Julio Explore. Di channel kali ini, di video kali ini gue kedatangan bintang tamu yang super duper keren. Dan bahkan gue nih ngefans berat. Siapa lagi kalau bukan Lord Rangga. Selamat datang Lord. Selamat datang. Sehat selalu ya Lord ya. Mas Julio. Siap Lord, jadi sebenarnya di konten kali ini karena ini kan konten ekspor nih Lord. Yes. Maksudnya kalau kita bicara ekspor ini kan perdagangan internasional yang melibatkan banyak negara. Yes. Gitu ya. Nah, tapi sebelum itu saya pengen nanya dulu nih Lord. Lord kan Sunda Empire, Sunda. Tapi Lord kan lahirnya di Brebes ya kalau nggak salah. Di Brebes. Itu kan bukan Sunda Lord. Iya, Sunda itu bukan orang Bandung aja. Oh, Sunda itu Sunda Land, dunia. Sunda itu dunia. Iya, makanya ada Hari Sunda. Sandai dibaca. Oh, oke. Saya baru tahu. Jangan Sunda, cerita. Sundai. Sandai bacanya. Sunday. Oke, Hari matahari. Oke. Hari Matahari. saya speechless Hari Kaisar, awal-awal ya, sebenarnya hari guys. Ya kita tidak akan bahas Sunda Empire ya karena Iya, betul. Lord sendiri sudah pensiun di sana. Sudah pensiun di sana. Dan saya Lord sekarang ada pada posisi Di Prince Rangga Foundation. Oke, saya udah ngikutin tuh Lord. Siap. Jadi sebenarnya saya pengen nanya Lord. Sebenarnya yang Lord bilang bahwa saya kan nonton di konten sebelumnya. Yes. Amerika ini kan dibebaskan oleh Banten, betul ya? Dimerdekakan oleh Banten. Nah, saya pengen nanya kenapa Amerika ini lebih maju dibandingkan Banten atau Indonesia, Lord? Oke. Kalau menyangkut pada persoalan ini sistem negara itu. Kalau negara kita menyusun pada proses sistem republik, artinya disebut pada sistem tatanan dunia itu adalah negara berkembang. Betul. Lah, di atas republik, di atasnya masih ada nih sebelum Apa Amerika itu, Lord? ini. Itu adalah tribun. Lah, tribun ini adalah tadi ada di atasnya lagi adalah koloni. Koloni itu baru koloni itu di atasnya negara yang disebut sistem United States. Baru Amerika di situ. Itulah Amerika di situ. Jadi, makanya dia maju sekali. ya artinya susunannya aja sudah kalah. Sudah kalah. Susunan sistemnya. Susunan mengikuti sistemnya sistem sudah pemerintahan. kalah. Ya baru di atasnya lagi ada namanya dinasti. Dinasti itu ada lagi di atasnya baru kaisar seluruh dunia. Oke. Nah, sebenarnya saya pengen nanya nih Lord. Saya kan ngikutin dari Instagramnya Lord Rangga ya, Lord Rangga Official. Di deskripsi Instagram Lord ini kan UMKM mendunia. Yes. Nah, maksudnya kenapa Lord ini tertarik sekali nih bicara soal UMKM? Iya. UMKM ini dasar pada proses nama UMKM itu kan sebenarnya ada di Indonesia ya. Betul. Indonesia dan terutama lahir pada proses kepada negara-negara berkembang. Itu dimulai sejarah dari dulu Bung Karno di Asia Afrika. Pasti ada tuh UMKM di situ. Di Asia Afrika itu ada disebutkan di sana ada pembentukan satu negara republik disebut ada 52 negara ya di Asia Afrika itu lahirkan Di Bandung gitu. melahirkan negara-negara republik. Pada setelah Perang Dunia Kedua. Jadi sebenarnya proses UMKM sendiri itu termasuk di dalam Termasuk di dalamnya adalah proses kalau sudah hubungannya dengan yang pertama adalah yang disebut mandat. Kedua adalah dalam di sini berarti ideologi. Betul. Setelah ideologi ada bentuk negara terbentuk di sini ada politik ya. politik. Lah kalau sudah bicara politik berarti diteruskan adalah ekonomi. Betul. Ya, ekonomi baru nanti disebutkan pada posisi pertahanan, keamanan, kemudian sosial budaya. Ya, dari proses perjalanan yang dimaksud ini, ekonomi akan mempengaruhi situasi politik. Begitupun sebaliknya. Setuju. Politik pada suatu negara dan pemerintahan Mempengaruhi ekonominya. Mempengaruhi ekonominya. Betul. Jadi ekonomi ini khususnya pada proses UMKM dan munculnya koperasi. Ini penting sekali proses. Iya, UMKM dan koperasi ini adalah gabungan pada proses terjadinya
tadi budaya-budaya seseorang yang akhirnya melahirkan sesuatu karya. Betul. Budaya itu karya ya. Betul. Karya kalau di dalam namanya budi ya. Ibunya ibu budi kan gitu. Oke. Itu budaya itu melahirkan satu karya. Lah karya itu biasanya ada karya yang mendominasi pada proses karena kekayaan alam, karena faktor produk unggulan itu sebutnya Betul. ya. Ada juga karya-karya yang memang kreativitas dari pengusaha-pengusaha sendiri. Betul. Itu yang disebut kekaryaannya. Berarti kalau saya boleh simpulkan, kan tadi Lord bilang kalau misalnya politik mempengaruhi ekonomi Ekonomi politik. mempengaruhi politik. Sangat. Berarti kan UMKM ini termasuk di dalam kategori dalamnya. ekonomi. Kan? Ekonomi. Berarti itu kenapa mungkin kayak politisi-politisi sekarang tuh bicaranya, wah maju UMKM kita, UMKM Indonesia nih harus berkembang. Mungkin itu salah satu bagian dari promosi politik Kalau mereka. negara berkembang, negara berkembang, yang harusnya dari sisi ekonomi yang ditegakkan, faktornya pada UKM. Betul. Itu kalau negara berkembang itu, karena ini akan berpengaruh pada proses, tidak berpengaruh banget sebenarnya kalau terjadinya pada proses adanya inflasi atau devaluasi. Betul. Dari proses apapun misalkan disebut krisis lah ya. Betul. Krisis ekonomi, apalagi nanti sebentar lagi ini ada pada proses penyesuaian sekarang setelah pandemi ya. Betul, setuju sekali. Karena pandemi COVID-19 di seluruh dunia ini akan berpengaruh pada situasi ekonomi, dan ekonomi akan berpengaruh situasi dunia. Maka akan disebut krisis sudah mengarah ke Betul, saya setuju. ya. Dari dolar sampai euro apapun Udah berantakan lah ya, Lord ya. Maka ada perlu penataan ulang tadi, dalam artian penataan kembali pada sebuah sistem negara-negara ini adalah berkaitan dengan perasaan sana. Lah, proses UMKM yang ada pada kita di Indonesia khususnya, ini harusnya menjadi landasan sebagai skoguru. Skoguru setelah pertanian. Betul, betul. Pertanian UMKM ini harus menjadikan satu skup sokoguru. Betul. Apa itu sokoguru itu ya? Aku jadi lupa. Sokoguru itu menjadi apa? Landasan yang terkuat ya, menjadi satu pegangan bagi seluruh rakyat khususnya. Betul. Karena konglomerat juga nggak boleh sombong tanpa ada UMKM. Nggak bisa jalan mereka. Ya. Betul. Jadi sebenarnya meskipun UMKM ini kelihatannya kecil-kecil, tapi ini kan basisnya kerakyatan ya. Kerakyatan, dan itu yang harus segera dipertahankan. Betul. Makanya jangan bicara soal perusahaan besar, UMKM yang harus diperhatikan. UMKM mendominasi pada proses keadaannya adalah 90%. Betul. Sedangkan 10% adalah para konglomerat. Betul. Bahkan katanya menggerakkan 60% PDB ekonomi Indonesia ya. Pasti. Kenapa kok berkurang dengan 90% jumlahnya? Faktor koperasi di Indonesia ini tidak kurang mendapatkan sisi dukungan. Betul. Sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Betul. Jadi koperasi kurang diperhatikan lah. Iya, dari pasalnya aja udah dilihat dari Undang-Undang 45 amandemen, itu koperasi di sana kekuatannya lemah. Betul. Ya dasar dari si hukum. Ini harus denger nih negara. semua nih. Ya, Rakyat harus denger ya Lord ya. Jadi makanya ada harus mendengar dengan hati ya. Betul. Bukan hanya telinga. Betul. Juga dengan melihat dengan mata. Setuju. Jadi, dan olah pikir dengan secara sama antara hati, mata, kemudian pikir, ucapannya harus sama. Nah, balik lagi Lord. Sekarang saya pengen bicara soal flashback nih ya tentang Indonesia waktu itu dijajah. Nah, waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Pertanyaan saya, kok Belanda ngejajahnya Indonesia? Padahal kan ada negara lain, Lord. Kenapa mereka harus ngejajah Indonesia? Oh iya, ini saya juga salut, ini anak-anak muda kok jadi lebih pinter. Karena menurut saya Lord ini orang yang paham sekali di dunianya. Saya pikir ini perlu mendapatkan, saya berikan apresiasi. Terima kasih bagi Mas Julio dan kawan-kawan di sini. Dari sisi kaum milenial tumbuh pada proses nilai-nilai nationality. Betul, saya nih harus nationality. Karena Lord kan pasti merah putih ya, nasionalisnya tinggi. Saya juga harus nasionalis, makanya saya pengen tahu sejarah. Bahasa Bung Karno dulu nasionalisme ya. Betul. Lah bahasa kita ini nationality karena ada di sini. Iya. Kalau nasionalisme adalah sisi ajaran. Iya. Jadi harus bedakan nasionalisme sama nationality. Iya betul. Kalau nationality itu yang sebenarnya harus diperankan oleh kita. Setuju. Dan saya setuju bahwa nasib bangsa Indonesia ini dipegang sama anak-anak muda saat ini. Anak-anak muda. Jadi kalau anak-anak muda yang gelambiar apa ya? Iya. Yang gelambiar ya, betul, ya Indonesia akan goyang juga. Nah, pertanyaannya kenapa Belanda jajah Indonesia padahal negara lain banyak loh? Ya, cuman sudah dicatat bahwa penjajahan Indonesia 350 tahun oleh Belanda itu tidak benar. Jadi tidak benar.
Kalau penemuan pada posisi sejarah yang sebenarnya bukan Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Ya. Itu ada di sana 40 tahun. Coba baca buku Racing. Ya. Ciptaannya Racing itu. Catatannya Racing. Jadi dari Amerika. Sebenarnya orang yang bilang Ada 350 tahun dijajah itu salah. Salah. Jadi yang benar dijajah 40 tahun. 40 tahun yang sebenarnya pada dekade sebelum 45 ke sana merdeka ya. Tapi Oke. proses penjajahan itu kan sebenarnya banyak macamnya dan bukan Belanda saja yang menjajah di Indonesia. Betul, banyak. Karena pada proses keadaan sebenarnya dulu adanya Defense Council dan Security Council, kehidupan dunia perang dunia satu sebelumnya dan perang dunia kedua, bahwa Palawija itu ada di Indonesia. Jadi itu yang dikejar. Yang dikejar sebenarnya pada proses perdagangan itu adalah karena faktornya adalah perdagangan karena yang dibutuhkan di sana. Nah, ini yang saya Iya. bicara kalau udah perdagangan ya, Lord ya. Iya. Saya ini kan lama di Maluku, Ya, Papua, Indonesia itu Timur. Maluku itu yang diperbutkan oleh Inggris dan Belanda Betul. itu. Bahkan saya di sana ya, Lord ya. Katanya kalau saya bicara jelek soal Belanda, Lord, mereka marah. Iya. Artinya penjajahan tidak terjadi di Indonesia Timur. Iya. Penjajahan hanya terjadi di Pulau Jawa. Penjajahan juga tidak seperti itu halnya yang dimaksud tadi digambarkan Bukan di bahwa kerja keras Rodi gitu bukan. bukan. Itu semuanya tidak terjadi dalam hal-hal yang seperti itu yang dikatakan. Tapi adalah faktor penjajahan sisi ekonomi sebenarnya dulu. Karena faktor perebutan antara Spanyol dan Portugis. Oh, mereka merebutkan. Nah, mereka Spanyol Portugis di bawah naungan di antara dua yaitu Belanda dan Inggris. Wah. Makanya Maluku itu jadikan kekuatan itu maka Maluku itu di Belanda dianukan oleh Inggris di sana. Bahkan mereka ini katanya anak emasnya Belanda. Kenapa di sana? Karena banyak kandungan pada proses palawijanya di sana, termasuk Bahkan cengkeh di sana. saya pernah dengar saat itu komoditas pala Ya. itu lebih berharga dibanding emas loh. Yes, karena apa? Faktornya adalah di Eropa dulu pada dekade zaman belum sekarang ya. Itu untuk mencapai untuk kehangatan badan saja membutuhkan palawija Indonesia. Ah, jadi Indonesia ini sebenarnya satu negara yang sangat-sangat luar biasa harusnya. Ya. Dan dulu pada faktor berkaitan mereka datang ke sini untuk mengambil hal palawija, Ya, rempah-rempah. rempah-rempah yang dimaksudnya. Itu atas seizin pada kekuasaan kekaisaran di zaman itu. Oh. Tidak sembarangan masuk ke sini begitu aja. Bahkan teman-teman harus tahu bahwa penjajahan itu sebenarnya bagus untuk teman-teman di Indonesia Timur. Sebenarnya Kan bukan, diajarin tanam, ya kan Lord ya? bukan menjajah sebenarnya sih, cuman faktornya gimana sih ya? Kesannya mereka Kesannya mengambil ya. menjajah lah mengambil, padahal faktornya tidak seperti itu. Karena mereka diajarin tanam loh Lord ternyata. Iya, itu adalah efek sosialnya. Sedangkan pada proses keadaan yang ada adalah mengambil adanya palawija atau rempah-rempah, itu ada pembayarannya mereka. Dibayar kan? Itu mereka datang ke sini membayar. Beli kan? Membeli, tapi membelinya bukan nilai uang saat itu, yaitu membeli dengan jaminan emas. Jadi sebenarnya itu yang tidak diceritakan. Itu iya, itulah makanya kenapa Bandung memiliki emas. Sebagai aset yang akhirnya menjadi modal Karena bank, mereka yang modal Swiss, itu adalah faktor dari sana. Oh, jadi Bandung yang menerima pembayaran itu. Pembayaran itu. Oh, gitu. Jadi sebenarnya ini adalah satu cerita sejarah yang tidak diceritakan. Kesannya menjajah dirampok, dirampas gitu kan Itu Lord. dibayar dalam artian seperti itu dibayar dengan VOC emas. datang terus udah gitu merampas. Jadi gambarannya Tidak, kan? VOC itu adalah organisasi perdagangan yang disetujui oleh Bandung. Makanya masa perdagangan pangkatnya gubernur jenderal. Iya betul juga. Dari mana ceritanya itu? Bukan perdagangan kayak macam Kadin atau bentuk-bentuk kelompok-kelompok yang Bukan. mana, bukan. Kelasnya beda ya? Itu adalah pengaturan sebuah sistem ekonomi pada sisi zamannya itu. Kalau Kadin yang dan diatur oleh lain-lain kan, kekuasaan. itu kan sebuah kelompok organisasi. Iya, kumpulannya orang. Kalau ini adalah merupakan mandat. Oke. Ada mandatnya. Oke, Tidak oke, dibuka. oke. Makanya gini, kalau bicara sejarah, ada yang ditutupi, sejarah yang disimpangkan, ada sejarah yang sengaja dibelokkan, Betul. ada sejarah yang ditulis secara jujur, ada sejarah tidak jujur. Nah. Jadi tinggal kita menyikapi. Berarti saya boleh simpulkan sebenarnya Indonesia ini kan negara yang powerful sekali, bahkan sampai hari itu negara-negara berebut ke Indonesia Lord. Yes. Nah sekarang pertanyaannya kenapa Indonesia ini Menjadi rebutan. menjadi rebutan? Oh, gini, Indonesia menjadi rebutan karena Indonesia punya peradaban dalam artian tertua. Peradaban tertua itu ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa, Pulau Nyawa. Nyawa Pulau manusia Jawa. peradaban pertama disebut Pulau Nyawa. Tulisan Jawa dulu namanya Nyawa. Dibaca dengan ejaan sekarang Jawa. Jawa, oh Pulau Nyawa. Iya. Baru tahu saya. Itulah peradaban tertua di Indonesia. Jadi peradaban tertua bukan di Mesir, bukan di mana-mana dan lain-lain. Pulau Jawa. Itu Pulau sejarah yang Jawa. tersimpan. Ya.
Berarti tidak keluar ya Lord Ya itu keluar mereka diakui. Satu contoh peradaban kita ada di piramid Atlantik misalkan. Oh. Yang justru orang sekarang Gunung Padang. Karena itu adalah piramidnya tertutup dengan tanah. Oke. Karena itu adalah 35.000 tahun sebelum Masehi. Wow. Sedangkan Mesir Amazing. adalah miniaturnya sebenarnya dan itu ada pada posisi 3000 sebelum Masehi piramidnya. Jadi dunia itu orang-orang semua seluruh dunia itu harus ke sini ke Indonesia. Nah, tapi di satu sisi ya Lord ya, sekarang dengan kondisi yang saat ini Indonesia ini kan dipandang sebelah mata nih sama negara-negara lain. Padahal saat itu powerful sekali kan? Itu menyangkut kedaulatan. Nah, itu Ya. gimana itu? Jadi kedaulatan, faktor kedaulatan ini penting dari satu negara. Makanya itu nanti tugas mereka lah wakil-wakil kita di DPR. Lord nggak ada MPR. mau naik gitu? Ya, itu perkara naik atau tidak Urusan naik nanti itu lah kan ya, Lord, ya. urusan nanti. Persoalan sekarang lo lagi jadi bintang. Iya bener ya. Yang penting mengedukasi masyarakat lewat cara yang berbeda. Iya. Ya Lord ya. Iya, kita serahkan kalau perkara berkaitan kepemimpinan kita serahkan secara konstitusi ya. Betul. Yang penting kita mengedukasi masyarakat untuk mengetahui yang sebenarnya ya Lord. Iya, sedikit-sedikit. Jadi faktornya kita kembalikan dan percayakan kepada mereka, wakil-wakil kita bahwa mereka juga akan berbuat baik dan terbaik. Betul. Nah, Ya, kita lihat nanti. sekarang saya pengen nanya nih Lord. Sebenarnya ya, kalau misalnya saya ke luar negeri itu banyak produk-produk yang made in Indonesia. Yes. Tapi orang Indonesia sendiri itu tidak kagum atau tidak bangga menggunakan produk lokal. Nah, itu menurut Lord gimana? Apa yang salah? Banyak faktor kesalahan. Yang pertama, berkaitan di pendidikan dari dasar yang harus diberikan seluruh rakyat Indonesia. Harusnya kaum muda dari kaum muda sampai tua mendapatkan kesempatan untuk pendidikan politik dari pemerintah Republik Indonesia ini. Mereka harus dikader dalam artian nationality-nya, dikader kepada proses bagaimana hidup yang terbaik. Berarti mereka nih Dikader kurang untuk- nasionalis sebenarnya ya? Ya, karena faktornya bukan kesalahan mereka, tapi Pendidikan bagaimana ya? pendidikan ini harus disempatkan. Satu contoh dengan adanya Indonesia adalah pendidikan politik, tapi juga dihuni oleh mereka para pejabat saja. Betul. Ya, contohnya Lemhamnas misalnya. Syarat mau masuk ke Lemhamnas saja kalau udah bukan bakat bupati aja nggak bisa ke sana. Oh, jadi hanya untuk Sebenarnya harusnya ada pendidikan politik. Pendidikan politik zaman Pak Harto contohnya ada seperti dilakukan dengan P4 waktu itu ya, penataran P4 itu pendidikan politik. Lah Oke. saat setelah amandemen ke sini sejak reformasi ya 1998, Lot ini kan pelakunya salah satunya ya. Ini pelaku aktivis di tahun aktivis. 198 itu. Itu sampai sekarang tidak ada pendidikan politik bagi pemerintah memberikan Ke masyarakat. kepada masyarakat. Makanya kepada nasionalis rakyat. mereka kurang ya. Iya, Lord, ya? makanya tumbuhkan dengan upaya-upaya seperti ini ya. Seperti ini kita bisa ambil lah ya. Untung masih ada digit ataupun ada podcast-podcast yang peduli terhadap nationality. Karena kan sebenarnya gini Lord, kayak kita bicara soal ekspor impor gitu ya Lord ya. Sekarang banyak orang nih bangga sekali menggunakan produk asing. Lah, itu yang seharusnya coba nanti disimak saya punya ada talk show itu di TVRI dengan Sugeng Saryadi ya, forum di 18 episode 18 saya bicara dengan Menteri Pertanian dan utusan khusus Presiden Dr. Estilon. Itu sudah berbicara bagaimana kita menggunakan tanaman, cinta dengan tanaman kita, juga berkaitan produk-produk kita. Betul. Itu tahun 2011. Ya. Lah, sisi keadaan sekarang berkaitan produk-produk Indonesia itu produk-produk unggulan yang terbaik. Betul. Tentu didukung harus status sistem pemerintahan yang memang juga harus kuat, Mendukung lah ya. mendukung. Apa bagusnya itu produk kalau memang tidak didukung pada sistem itu? Percuma juga. Ada faktornya sekarang kita bisa lihat dengan produk Jepara misalnya ya. Kayunya. Dari produk meblernya itu Iya, luar betul. biasa. Furniture-nya. Furniture-nya itu seluruh dunia itu Betul. Mengakui bahwa itu yang terbaik. Tapi kenapa terjadi setelah 98 sini agak Kurang. bukan kurang lagi, sempat collab semua. Betul. Itu Saya- terjadi di saya- teman-teman saya. Saya sempat mengunjungi ke sana dan saya akan Bangkrut. Ya, akhirnya saya pengen juga bersama dari furniture yang ada semua di sana. Kembalikan kembali kejayaan. Kembali bagaimana hayu. Ya. Jangan tanya uang dari Lord Rangga dari mana. Tapi yang penting ayo kita hidupkan pada posisi ini. Nah, itu Lord Rangga kenapa ada bisa cara. tiba-tiba langsung hilang? Ya, karena faktor importirnya itu sendiri adalah mereka bergantung pada proses kepada seluruh Eropa. Sementara Eropa pada prosesnya
jatuh makanya keluar dari Brexit dan sebagainya ya, ini adalah soal ekonomi ya. Akhirnya keluar, akhirnya ekspor yang ada di sana orang tidak mikir kan bahwa importir beli pun bila perlu dibuang di laut. Betul. Mereka, saya menyaksikannya. Impor uangnya rupiah, devisanya masuk sini, tapi ketika pada proses sampai di tengah laut kok dijeburin di laut. Begitu. Ya, itu nggak ada masalah sebenarnya. Mau dijeburin di laut, mau dikemanain, mau terbangin ke apa, yang penting adalah bahwa si pelaku pengusaha setelah menerima LC-nya kan, udah menerima dolarnya. Betul, tapi barangnya nggak nyampe. Iya, barangnya nggak nyampe. Tapi Lord, saya pengen nanya, Ya, katanya di 2040 atau 2045 Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar nomor 4 di dunia. Yes, itulah yang dideklarasikan oleh Laut pada saat itu. 2045 itu adalah merupakan desain daripada Indonesia menjadi adidaya. Nah, itu gimana Tapi bisa adidaya di sini adalah adidaya di dunia pertanian. betul, bisa berhasil tidak? Bisa gagal tidak? Sangat bisa dan bisa berhasil tergantung pada proses keadaan pemerintah sekarang dan ke depan. Nah, kira-kira menurut Lord, apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini supaya di 2045 kita jadi negara nomor 4 terkuat? Harus mulai dari sekarang. Wabil khusus kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya memberikan himbauan. Cobalah menggunakan dengan produk-produk kita Indonesia. Betul. Baik, jangan mikir bahwa sepatu, misalkan contoh ya, sepatu itu ada di kita yang terbaik, ada di Cibaduyut, Betul. dan juga ada di Tanggulangin. Betul. Dari gesper sampai Kulit sepatu, semua kulit ya? semua. Dan itu tidak kalah dengan produk-produk luar negeri. Bahkan produk luar negeri ambil dari sini cuman merek dari sana. Oh, berarti Di sana. itu adalah salah satu cara untuk Indonesia jadi negara kuat bahwa orang lokal menggunakan produk lokalnya sendiri. Iya, saya sempat juga kemarin sebelum ada kasus saya kemarin ya. Itu saya sebenarnya sudah mau menjalin dengan pengusaha koperasi seluruh Tanggulangin untuk melakukan kerjasama berkaitan dengan produk-produk. Itu produknya apa di sana, Dari Lord? sepatu kulit buaya ya, Oh. ada sampai gesper, sampai jaket, sampai apa aja koper ada semuanya. Dompet itu saya sudah melakukannya dengan merek RNU. RNU. Iya, RNU ya. RNU. Iya, Rangga dan Kamu. Oh. Boleh nanti dibuat itu. Silakan atur jenengan ya. Kita ekspor apa ini? RNU itu Produk diekspor. RNU kita ekspor. Iya, ekspor dan juga kita untuk produk dalam negeri pun sudah bisa. Silakan digarap itu. Boleh. Ini belum Habis ini digarap. Digarap aja itu RNU itu lakukan dengan kondisi ini. Tinggal itu mau model apa itu. Itu triliunan. Betul, karena ya. sebenarnya ya Lord ya, kalau yang saya dengar, karena kan saya dulu kuliah di teknologi kulit Iya. binatang ya Lord. Oke. Di Sidoarjo itu ada satu pabrik kulit itu di mana brand-brand Prancis kayak Louis Vuitton, Hermes, Dior belinya di Indonesia. Indonesia. Bener, ini cerita Iya bener. benar, makanya kenapa tidak kita ada brand di sini? Kenapa Iya kan? tidak brand di sini? Kan itu tadi yang saya bilang bahwa persoalan ini masalah brands, paten ya. Paten. Jangan sampai semua yang terjadi produk-produk kita saja yang namanya produk palawija sekalipun dan lainnya di pasar modal dalam artian saham, komoditi kita tidak memiliki. Betul, asing semua ya Lord. Asing semuanya. Makanya lo waktu tahun 2011 minta kepada pemerintah Harus dikuasai kembali Indonesia. tidak seperti itu, maksudnya Indonesia mestinya ada satu produk yang jadi milik pemerintah di dalam pasar dunia yang dimaksud pasar saham komoditi. Oh. Lot karena waktu itu adalah salah satu pengusaha di dalamnya itu bawang merah sampai hari ini sedang mengurus izinnya gimana memiliki posisi saham komoditi bawang merah sebagai milik dunia adalah kita Indonesia. Nah, saya pengen nanya, kalau Lord di komoditas bawang merah, Lord, sebenarnya kalau saya bermain di bawang merah, ini kan terlalu banyak permainan mafia sampai akhirnya tiba-tiba harga di pasar bisa melonjak tinggi Yes. karena disebabkan sama si pengepul mafianya di pool semua barang sampai di market habis. Iya, di sektor real seperti itu kan. Sampai pemerintah bingung loh, Lord. Ya, bingung. Apa yang harus dilakukan supaya itu Sebenarnya tidak terjadi? pemerintah bisa bermitra sama kita. Nanti tangani juga ya nanti ya. Siap. Tangani Dicatat. kita bahwa yang bisa memberikan satu support maupun referensi soal bawang merah menjadi komoditas dunia dan itu adalah masuk pada saham komoditi itu cuma Lodz di Soalnya Indonesia. sekarang impor, Lord, untuk menstabilkan harga pasar, diimpor sama Iya, pemerintah. akhirnya malah justru impor juga malah merusak harga pasar juga. Betul. akhirnya. Jadi faktor itu nanti kita kenapa? Karena tidak ada belum masuk komoditi bursa komoditi tidak ada pengendalian gitu. Ini masih di pasar lokal saja ya? Iya, makanya disebutnya pasar sektor real. Betul. Sedangkan kita ini tadi lot ini dari 2011 nih sampai hari ini belum selesai juga untuk pengurusan kaitan itu karena faktor tadi. Oh, kita bantu ya Hal-hal guys. yang Kita kawal.
Ya mestinya dikawal oleh generasi muda bahwa dunia kita memiliki minimal salah satu komoditi itu di dalam pasar komoditi ya, saham komoditi. Jadi kalau George Soros itu saya kenal dengan George Soros. Waktu tahun 98 kan Baik, hancur ya. karena George Soros. Iya, George Soros itu saya banyak ketemu ya di Singapura. Persoalan George Soros, kenapa kita tidak jadi George Sorosnya? Betul. Iya kan? Dulu hari ini seperti itu. hancur 98 karena George Soros beli seluruh dolar ya. Iya, karena tadi dolar pun bergantung pada proses pasar daripada komoditi. Betul. Lah, pasar uang Komoditas. Iya, kan komoditas di pasar tadi komoditas. Padahal sebenarnya Indonesia ini negara yang komoditasnya paling banyak dan paling bagus. Tapi tidak memiliki satu pun itu tidak memiliki bursa komoditi di internasional. Dan bahkan sekarang anak-anak Karena paten muda tadi yang tidak dimiliki. mau bermain di pasar komoditas atau di komoditas Itu sendiri. yang artinya bahwa kita akan kalah terus. Bahkan rupiah akan terus turun. Karena tapi ya Lord ya di kenyataannya banyak petani ya, misalnya kita saat ini bergantung sama petani. Bahkan tadi pagi katanya Korea Utara ini sudah mengakui krisis pangan. Yes. Ya kan? Indonesia ini sebenarnya bisa krisis pangan kalau anak-anak mudanya tidak mau jadi petani. Ya. Petaninya kan udah tua, hilang generasi nggak ada mau jadi petani. Makanya begini, pertanian Indonesia saatnya untuk kita bangkitkan. Ya. Kalau berkaitan dengan pembangunan kita pada proses ini menuju pada proses, kalau teknologi harusnya teknologi pertanian. Betul. Kalau membangun infrastruktur, bagaimana infrastruktur hasil pertanian bisa terdistribusi dengan baik. Betul. Makanya bangun Semua, jalan tol iya. semua ya Lord. Makanya harus sepakati bahwa sebuah sistem negara saat ini membangun satu program utama prioritas untuk kesejahteraan Indonesia harusnya kembali kepada sektor pertanian dan kelautan ini menjadi kekuatan pokok. Tapi Lord saya pengen nanya, ini Iya. kan kita tahu nih konsepnya Jadi infrastruktur, prioritas, iya. bahwa komoditas pertanian perikanan jadi prioritas, tapi kok nggak jadi ya di Indonesia? Saya sampai greget sendiri gitu loh. Ya sekarang persoalannya begini. Saya ini minta maaf juga. Sejak periodik Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen di amandemen kan tidak ada GBHN. GBHN itu merupakan satu perencanaan 5 tahun. Artinya 5 tahun sudah direncanakan matang, yang tentunya disiapkan dengan keuangannya. Betul. Kalau di zaman Pak Harto dengan cek kosongnya, artinya presiden suruh cari uang sendiri. Sekarang bangunlah pada proses itu sebenarnya, sehingga tidak hanya program per tahun. Jadi Kalau program per 5 tahun gitu. Undang-Undang Dasar 145 sekarang ini tidak ada GBHN, maka akhirnya program nasional ada di tangan saku presiden. Kira-kira kalau presiden masuk kamar berarti dimasuk kamar. Kalau presidennya ganti, Iya kan? Ya pasti berubah akan lagi. perubahan lagi, terjadi perubahan-perubahan selalu. Kalau begitu apakah harusnya nggak ganti presiden kayak Korea Utara? Tidak juga seperti itu karena faktor publik harus ganti. Peraturannya harus perbarui 5 tahun. Perkara nanti diganti lagi, itu sebuah sistem aturan internasional. Tapi dalam 5 tahun ini sebenarnya harus jadi. Harus jadi. Kalau nggak jadi nanti dia belum jadi berubah lagi. Berubah lagi 5 tahun. Makanya program ini harus sinambung harusnya. Bahwa presiden yang akan datang adalah menyambungkan pada proses perkara program yang belum terselesaikan misalnya. Jangan bikin program baru. Harus bikin program baru tetapi tidak menyampingkan pada proses program yang Oke. belum selesai, memperhatikan ya. Karena kalau saya lihat ya Lord ya, maksudnya Meneruskan. kita bicara soal kekuatan Indonesia ini kan dari pertanian, perkebunan, perikanan yang notabene ini jadi kekuatan Indonesia. Nah setiap ya bilangnya apa ya, segmentasi ini kan ada kementeriannya sendiri-sendiri Lord. Tetapi harus terpadu dalam bekerja. Nah sekarang kondisinya yang saya lihat, maaf ya, Iya. kementerian ini ada programnya sendiri-sendiri, akhirnya tumpang tindih Lord. Nah, itulah yang saya maksud tidak akan bisa ketemu kalau cara seperti itu. Harusnya begini, kita sepakati bahwa misalnya ini, bahwa kita sepakati bahwa Indonesia ini harus sejahtera, itu kan sepakat semua menteri. Sepakat. Oke. Pada saat itu kemudian harus prioritas. Di mana prioritas itu misalnya ekonomi kita dasarkan pada ekonomi apa nih? Pada sektor apa? Pertanian dan kelautan. Oke. Ini menjadi prioritas. Karena ekonomi kerakyatan. Ini harus didukung dengan menteri-menteri yang lain. Betul. Jadi menteri teknologi ya nujunya ke sini, Betul. jangan buat pesawat. Buatlah teknologi pertanian dari packagingnya dan sebagainya. Karena dari Iya kan? dari sejarah itu pun kekuatan kita ya. Iya. Ini misalnya tadi, teknologi jangan mikirkan nuklir, jangan mikirkan bikin kondisi, tapi memikirkan bagaimana teknologi pertanian. Betul. Dalam artian tadi hasil buah
Kalau misalkan panen banyak berarti harus dikalengkan. Teknologi seperti itu yang harus ini kan. Betul. Kemudian cari ikan di laut, tahu-tahu keluar dari kapal sudah kalengan. Betul. Jadi teknologi seperti itu. Betul. Setuju Bagaimana misalkan bawang merah tadi bisa awet dengan posisi yang bagus. Betul. Ini dari jadi ini persoalan teknologi kemasan dipikirkan, betul ya. Ini sebenarnya yang dilakukan oleh negara Cina ya Lord ya? Iya, teknologi ya sistem ini seperti Cina udah melakukan. Teknologi mereka udah maju sekali ya. Terus kemudian tadi distribusi, Menteri Perhubungannya bagaimana menyusun kepada proses tatanan kehidupan distribusi logistik lebih mudah sehingga betul. kita tidak bisa pada proses pengiriman barang mengandalkan cuman ekspor loh sebenarnya. Betul. Sebenarnya kalau kita ambil sederhana lagi, Lokal saja ya. perdagangan lokal yang dimaksud antar pulau, Itu sebut aja itu pulau itu adalah negara, itu sudah sama kok. Besar. Jadi apa namanya? Anda tidak berpikir ekspor ke luar negeri di luar negara, tapi bagaimana antar pulau disebut distribusi antar pulau itu juga sama. Makanya tadi hasil petani itu didukung oleh logistik yang infrastruktur. Mudahkanlah dengan posisi tadi juga dari biaya cukainya, dari apanya, kemudian sampai masuk ke sana. Satu contoh adalah dan saatnya lah itu impian Lord Rangga punya impian membangun bandara agro. Itu sampai sekarang belum terwujud ya. Jadi tanahnya semua sudah transportasi ada, agro dan pertanian. Iya, jadi dipusatkan. Saya contoh adalah Lord Rangga pernah ya melakukan langsung di sektor real yaitu di pasar ya. Ke pasar induk itu. Cabai yang datangnya dari Banyuwangi itu mau sampai ke Bangka Belitung. Itu harus mampir dulu ke Cibitung. Betul. Induk Cibitung dikemas pada proses Jakarta. Betul. Jakarta baru masuk bandara di bandara lagi. Betul, karena pemerintah bikin ada namanya PLB atau Pusat Logistik Berikat. Di-pool semuanya baru dikirim. Iya. Efektif nggak, Lord? Iya, kurang efektifnya begini. Nah, harga jadi mahal ya? Iya, jadi mahal. Harus mampir dulu dan ke Cibitung tidak langsung. Mendingan dari Banyuwangi langsung Belitung. Banyuwangi bisa, tetapi bisalah ada satu bandara agro misalkan katakanlah di Brebes ya. Sudah sediakan lahannya itu sudah hektar. Misalkan ini semua masuk ke situ komoditi. Dari sini langsung baru terbang ke Bangka Belitung. Betul. Itu gitu. Biar ongkos logistiknya murah. Murah dan artinya kualitasnya juga terjaga baik. Karena sekarang ya Lord ya. Ini ada satu konspirasi ya. Sekarang produk UMKM kita ini kalah karena sama impor ya Lord. Setuju ya? Yeah. Karena contoh kiriman dari Cina ke Papua itu gratis ongkir. Kiriman dari Jakarta ke Papua 1 kilo 100.000. 100.000. Ya, apalagi kayak kalau tadi ini yang salah siapa nih sampai UMKM kita mati semua. Distribusi tadi bahwa pemerintah saatnya memperhatikan pada prioritas program di distribusi. Lah distribusi terkaitannya adalah perhubungan. Perhubungan mengatur pada proses tadi. Kok bisa semahal itu gitu ya? Iyalah, makanya tidak terkendali. Jangankan sampai ke produk-produk lain. Saat ini cabai pun terkadang tidak terkendali. Bahkan impor loh. Ya, garam pun impor. Garam pun impor. Makanya tidak terkendali. Padahal Indonesia negara kepulauan, lautnya banyak, garamnya impor. Yes. Jadi makanya itulah Lord Rangga dari tahun 2012 teriak bagaimana kita semua yang disebut masyarakat didengar nggak Lord? Maupun rakyat harus didengar ini. Kalau mau selamat loh ya semua ya. Selamat dirimu adalah selamat negerimu. Wih, selamat dirimu, selamat negerimu. Iya. Jadi jangan sampai kayak Korea Utara, krisis pangan. Ya, krisis pangan bagaimana? Kemarin baru saya kasih peringatan tuh Presiden Korea itu. Itu kena sekarang satu kopi harganya 1,5 juta, Lord. Dia rame-rame. Satu bungkus. Iya, bagaimana pemimpinnya? Dia pesta perempuan, ya kan? Dia kemudian pesta nuklir. Sementara kekaitan pangan rakyat itu tidak dilakukan kondisi begitu. Malah perang terus, Lord. Orang yang berpikir perang, persaingan antar negara tidak memikirkan rakyatnya, mati jadi. Iya, jadi tidak boleh kepemimpinan itu siapapun di dunia ini tidak boleh. Dalam artian membentuk pemerintah tidak bisa mensejahterakan rakyatnya tidak boleh. Jadi yang penting adalah membangun rakyatnya. Iya, rakyatnya bagaimana sejahtera. Makanya Lord bilang rakyatnya bagaimana merasakan bahagia, itulah ukuran kebahagiaan. Lord bilang pertanian yang notabene rakyat Indonesia ini hidup dari pertanian. Petani semua. Dan Indonesia tadi yang dimaksud tanah airnya ya. Karena ini dulu kan tanah lempengan ya sama. Ada perpecahan dalam artian faktor ini sehingga pisah lah. Saat itu memang induknya Jawa, ini Pulau Jawa, ini ibu kotanya dunia itu. Dunia. Kenapa disebutnya tanah air, Lord? Tanah air karena itu menyangkut soal daripada planet bumi ya tergantung daripada dua unsur tadi.
tanah dan air. Iya, dan digabungkan pada proses hawa, iya kan? Iya, dan zat Udara. panas matahari, itulah kita bisa hidup. Oh, berarti kalau misalnya Yang nempel di planet ya itu. berarti Indonesia ini kan 70% kepulauan, notabene air laut semua ya. Iya. Berarti harusnya ada kehidupan di situ, Lord. Ya, kalau ada itu semua unsur, 4 unsur ini berarti kehidupan. Makanya orang tidak boleh pindah dari bumi. Orang rame-rame mau pindah Ke Mars. Ke Mars itu kan halu banget ya itu. Karena nggak ada Iya unsur kan? air di sana. Ada nggak bisa. Yang halu ya mereka itu, ya kan? Mimpi-mimpi ke situ. Makanya Lot selalu mengatakan bahwa ayo kita jaga dengan negeri ini, bangsa ini, dan bumi ini. Jangan Berpikir dengan kondisi rame-rame hanya mikirkan ke sana. daripada pindah terus meninggalkan yang lama, mendingan memperbaiki yang Bukan sudah masalah ada ya. memperbaiki, kodratnya manusia hidupnya di bumi ini. Betul. Kalau melawan ya udah mati aja lah. Situ aja. Jangan cari mati terus pindah ke Mars gitu ya. Iyalah. Kalau nggak mau. Tapi kan dengan Lord temennya kondisi- Elon Musk. Ya kalau Elon Musk juga udah saya peringatkan bahwa itu hanya untuk orang-orang tertentu saja di sana. Oh iya juga sih. Iya, jadi itu apa namanya makhluk-makhluk tertentu di sana. Oke. Bukan menjadi untuk manusia. Oke. Manusia sudah dikodrat iradatkan oleh Tuhan yang Maha Berkuasa di Tinggal bumi. di bumi. Tuhan udah ciptain satu planet untuk tinggal, toh mau pindah ya Lord. Iya. Ya itu makanya yang tadi Itu ya, egoisnya manusia egois ya. Lord? manusia. Jadi kalau di sini aja kalau kita perbaiki, ya di surga ya inilah planet surga lah, kita Betul. bumi ini. Betul. Planet surga itulah bumi. Bumi. Bahkan katanya orang bilang surga kecil di dunia itu ada di Indonesia loh. Maka bunyi bumi itu adalah ibu sebenarnya. Makanya dilambangkan sebagai ibu pertiwi. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, Mas intanku cemerlang. Luar biasa Lord. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Ini saya kagum banget sama Lord karena sebenarnya orang bilang Lord seperti apa, saya nggak peduli. Tapi saya lihat Lord ini nasionalis sekali. Jadi kenapa Ibu Pertiwi itu menangis? Anda tahu nggak? Ibu Pertiwi menangis sampai detik hari ini. Itu ibu adalah ibu bumi tadi. Ya makanya harus hargai ibu. Ibu itu adalah ibu kita. Ibu adalah batin kita. Ibu bumi ini. Surga di Kalau Anda tidak memberikan kondisi penjagaan bumi, itu artinya Anda tidak sayang dengan diri ibunya. surga pun di telapak kaki ibu. Ibu telapak kaki ibu, ya inilah bumi. Betul. Itulah kondisi seperti itu. Jadi- Makanya saya marah kepada mereka, orang-orang yang membangun kita nuklir kerusakan untuk bumi. Sementara orang-orang dikatakan kondisi kita kok kenapa? Ya. Menyatakan dengan penghalauan itu pun orang mentertawakannya dan sebagainya. Setuju. Padahal Ya, banyak untuk generasi ini bahwa banyak orang ibu yang yang dimaksudkan dengan kondisi ibu bumi yang ketiga inilah bumi ini. Peringatan hormati ibu kita ya yang melahirkan. Ibu adalah ibu batin kita. Kemudian ibu inilah ibu bumi, makanya surga ada di telapakmu. Telapak Betul. ibu tuh ini bumi ini. setuju. Itu kalau seperti itu, aku nggak mau. Dan ibu sampai hari ini menangis. Bagaimana kita yang harusnya menangis di atas bumi ini harus diselamatkan itu generasi muda Betul. dan semuanya ini. Kalau bukan kita yang tidak mendengarkan, sebagaimana? Aku harus menangis ini, ada tisu nggak? Aku harus menangis lagi. Saya setuju Lord. Maksudnya untuk saat ini memang banyak generasi muda, banyak orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan kondisi sekitar. Iya. Bahkan pemerintah-pemerintah saat ini pun kalau saya boleh bilang mereka tidak peduli kepada rakyatnya, mereka tidak peduli kepada lingkungannya. Ya. Nah sih. Nah, menurut Lord sekarang untuk generasi muda ada nggak pesan dan harapan yang bisa Lord sampaikan untuk mereka supaya mereka bisa lebih peduli terhadap bumi dan sekitarnya? Iya. Harus mulai kita coba tumbuhkan dengan hati kita, ya jiwa kita, mata kita, telinga kita dan pikiran kita. Mulailah pada posisi mencintai atas bumi ini. Dan bumi ini adalah yang sesungguhnya menyelamatkan kalian. Sehingga yang bisa merawat adalah kalian. Maka mencintai atas bumimu ini berarti mencintai atas ibumu. Ya, Mencintai atas negerimu. ya. Ya.
Dan itu harus dimulai dari sekarang. Apapun pekerjaan dalam posisi yang apa yang ada. Artinya Anda sekalian berkewajiban. Ya, jangan cuma minta haknya aja ke kehidupan. Hak itu ada pada posisi pemerintahan akan dilakukan, diberikan haknya. Ya, pasti diberikan. Kewajiban kita Karena tapinya juga pemerintahan kita juga tidak akan sendiri. Betul. Pasti internasional juga akan dukung. Hanya persoalannya bagaimana memenuhi aturan-aturan yang benar. Betul. Dan itu ada di kita juga, itu ada. Khususnya generasi muda ini, jangan hanya kebahagiaan sesaat. Ya, berkaitan dengan persoalan kebahagiaan itu. Ini haruslah capekkan dengan kondisi cita-cita yang luhur, ya. Harus memiliki impian yang luhur artinya tinggi, ya. Jangan takut dikatakan halu. Sebatas Anda atau sekalian bahwa sisi kita, diri kita adalah mencintai dengan kondisi bumi, berarti mencintai dirimu sendiri. Kalau Anda lalai, berarti akan dilalaikan atas bumi dan akan dilalap dengan kondisi bisa dimakan itu bumi. Tapi karena saya sebenarnya punya cerita Lord, waktu saya ke Maluku ya, saya tinggal 1 tahun di sana, saya pengen lihat soal kehidupan di Maluku. Saya jujur saya nangis Lord, karena jujur di saat ini anak muda pengen berlomba-lomba untuk jadi kaya dan punya uang. Padahal di sana mereka bahkan untuk punya uang 50.000 lebih banyak aja udah jadi sebuah kebahagiaan. Saya ngelihat bagaimana tanah mereka kaya, orang-orangnya juga luar biasa, tapi tidak ada uluran tangan dari kita yang ngerti tentang bagaimana dunia ini bekerja, masuk ke sana. Ya, dan itu harus dimiliki kembali kepada tadi sisi tanah air. Terlepas tanah air kita di mana, yang jelas Indonesia ini kan besar. Betul. Ya, dimanapun kita berada kita junjung atas hak kita, dan jangan lupa kalau kita mau agung ataupun mencapai pada sisi nilai yang tinggi, sebutnya luhur, tentu kita tidak meninggalkan sisi nilai-nilai leluhur kita. Betul. Leluhur kita. Makanya kalau kita misalkan lahir di Maluku atau di Sulawesi sekalipun apa di Kalimantan atau di Sumatera lain, tapi kita adalah usaha di Jakarta, itu artinya keberhasilan itu akan memberikan nilai kebahagiaan bagi nilai leluhurnya di sana. Betul. Ya, tidak salah. Ini kayak nanti ini bumi satu ya, bumi satu. Dan jangan berpikir kita bekerja di luar negeri, sesungguhnya di kita nilai-nilai pundi-pundi dolar atau pundi-pundi emas di Indonesia ini kalau kita bisa gali banyak sekali. Banyak sekali. Nah, yang penting adalah bahwa nilai-nilai luhur harus kita bawa dari sekarang. Kemudian nilai luhur dari mana? Sebuah keinginan ini. Soal kebahagiaan itu harus dimiliki. Nah, kalau kaya pasti kaya. Kalau seseorang memiliki hati yang kaya. Betul, setuju. Hati Anda kaya maka kekayaan itu akan kaya. Nah, makanya untuk yang terakhir Lord, saya pengen nanya, ini banyak pertanyaan yang nitip ke saya untuk Lord Rangga. Definisi kesuksesan menurut Lord Rangga itu apa sih? Oke, sukses. Kesuksesan itu adalah kalau manusia mencapai pada titik sebuah keinginannya atau impiannya, itu adalah sukses. Itu pun sebenarnya tidak cukup di situ apabila tidak dirasakan dengan nilai kebahagiaan untuk diri kita, dengan pasangan kita. Ya, kalau yang sudah pasangan ya, kalau yang belum berarti pasangannya adalah saudara-saudara kita, keluarga atau orang tua kita, bapak ibu kita dan lingkungan kita. Kalau nilai kebahagiaan itu terwujud pada proses apa yang menjadi satu langkah kita di dimensi lingkungan kita terasakan, itulah kesuksesan. Jadi intinya kalau saya boleh simpulkan, kesuksesan ini tidak dirasakan sendiri. Yes. Tapi ketika kebahagiaan dan itu nyampe di orang-orang sekitar kita, baru itu menjadi sukses. Dan sukses itu ada pada titik tidak ada batas. Dalam artian batasan sukses itu harus sebatas besarnya lautan, bukan lautan saja tetapi besarnya bumi, luasnya langit, dalamnya lautan. Ya, berarti sukses ini bukan uang. Bukan uang, tapi nilai kebahagiaan dalam nilai sebuah cinta ini nyampe gitu. Betul. Nyampe bahwa kebahagiaan batin kita, lahir kita itu nyampe. Ya. Jadi kalau misalkan ternyata banyak juga orang banyak uang tidak bahagia. Ukurannya itu. Makanya ukurannya bukan uang. Iya, jadi bukan ukuran uang, tapi nilai kebahagiaan itu yang disebut harta karun pada proses seluruh kita ada pada kita, yaitu diri kita bagaimana bisa mencapai kebahagiaan. Nah, bahagia ini ukurannya relatif pada proses tadi. Makanya tidak ada batas. Kebahagiaan ini batasnya sebesar bumi. Berarti sekitar lautannya ya. Betul. Dan seluas langit. Wah, luar biasa. Terima kasih Lord untuk podcastnya. Ini adalah satu sisi lain Lord tentang bagaimana Lord melihat bumi dan Indonesia ini
akan jauh lebih baik dari sebelumnya asal anak-anak mudanya punya pemikiran yang sama dan hati yang sama dan mau melaksanakannya. dan mau melaksanakannya. Dan terutama ini apalagi menyinggung kemarin ya, Lot mendapatkan penghargaan sebagai Bapak Perdamaian Dunia. Ini juga mulailah bahwa ini untuk merawatnya adalah bagaimana mulai generasi muda menanamkan jiwa-jiwa damai, Betul. tidak ada konflik apapun. Betul. Ya, kalau yang pacaran juga jangan cemberut terus. Betul. Ya itu dimulai hal-hal seperti itu. Kemudian kalau yang belum punya duit datang aja ke sini kita ya. Betul. Nanti Diajarin. kita menciptakan uang, Iya. ya kan? Artinya untuk usaha. Betul, betul. Ya. Akan diajarin iya, loh. iya, kita bisa lakukan ini tadi. Kita punya PR, ada beberapa PR ya. Atau Ada saya proses support tadi. di Prince Rangga Foundation. Yes. Untuk kita bikin satu pelatihan untuk anak-anak muda biar lebih kompeten. Siap, itu laksanakan aja. Segera. Itu Siap, bagus. segera dilaksanakan. Nah, ya. Jadi itu banyaklah caranya. Banyak cara jalan mencetak uang atau mencetak uang. menuju banyak uang. Ya. Ya. Itu tadi yang saya bilang. Pikirkan pada proses dengan distribusi. Yang penting hatinya damai dan Iya. bahagia dulu ya Yes, Lord ya. ya. Nilai kebahagiaan ditanamkan dulu, nilai nationality tanamkan dulu, nilai keiman dari situ adalah bagian dari iman, tadi. Baru uang Apapun nanti. negara Uang mah gampang ya Lord. udah. ya. Pokoknya kalau kurang uang ataupun susah uang datang ke sini. Datang ke Lord Prince akan Rangga mensupport. Foundation, kita akan support. Mensupport, kita support. Bagaimana caranya dan bagaimana uangnya. Nanti Iya. saya jadi ini aja lah, co-founder Rangga Ya. Foundation. Harus. Ya, boleh ya, Lord? Boleh dan saya terima. Siap, terima kasih. Ya udah Semuanya, Lord. teman-teman. Terima kasih untuk podcast Terima hari kasih ini. Lord. banyak, ya. Terima kasih, saya jadi belajar banyak tentang Oke. bagaimana membangun Indonesia jauh lebih baik. Ini Lord. bagus bahwa ini teruskan, bahwa ekspor teruskan, distribusi antar wilayah pulau itu juga teruskan. Siap, Lord. Ya, ini secara sistemnya nanti dengan sama-sama kita Ayo, lakukan. salam juga Oke. buat Pak Budi Karya Sumadi selaku Ya. Menteri Perhubungan saya. Oke, terima kasih. Lord, terima kasih, Lord. Selamat ya. Terima kasih. Terima Yaudah, kasih. bye-bye, guys. Mohon maaf See you on the saya. next video. Ya, aku cinta semua. Ayo, bye. Ya. Salam mulia. Jaya, Jaya. jaya. Oke, jaya.